Iya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghwa Wudong Kyangkun season 4 episode 3 yang tayang hari Sabtu ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 2 Desember 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita Wudong Kyangkun season 4 episode 3 ini yang tayang 1 minggu sekali. Oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 2 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan Badas Lindong melawan penjaga monumen manifestasi saat cara mengejutkan Lindong menggunakan kemampuan kurungan jari surgawi kehancuran besar yang didapatkannya di monumen manifestasi dalam buah kuantam ini. Ia mana setelah Lindong tepar, dengan merasa pede serangan badas telaknya itu berhasil menyuramkan penjaga monumen manifestasi. Tanpa diduga penjaga monumen itu tidak sedikit pun menderita luka akibat serangan Lindong. Dengan kemudian ia menampakkan wujud aslinya, yang ternyata merupakan seorang manusia tampan. Saat ia bertanya kepada Lindong mengenai dari manakah ia mendapatkan kemampuan badas yang baru saja dimunculkannya itu, yang ternyata merupakan kemampuan milik sektenya. Namun baru saja penjaga tampan itu menanyakan hal ini kepada Lindong, seorang aki-aki tua yang ditemui Lindong di monumen waktu itu pun tiba-tiba menampakkan batang hidungnya dari segel di dahinya. Saat kemunculannya ini pun membuat penjaga tampan itu segera memberikan hormat kepada aki-aki tua itu yang ternyata merupakan gurunya. Serta setelah kemunculannya, aki-aki tua itu pun berpesan kepada penjaga tampan itu yang bernama Tianjie untuk tidak menyulitkan Lindong di dalam TKP sektenya ini, dikarenakan ia telah menunjuk pemuda titisan Jilong itu sebagai pewaris kehendak jimat leluhurnya, sehingga membuat Tianjie yang mendengarnya pun segera mematuhi pesan dari gurunya itu. Dengan kemudian ia memulihkan kondisi tubuh Lindong seperti sedia kala sebelum pada akhirnya memutuskan untuk pergi. Dan setelah kepergian si penjaga Tianjie, Lindong pun mulai membangunkan Xiao Diao dari kondisi teparnya. Saat Xiao Diao yang merasa linglung atas semua kejadian ini pun segera menunjukkan jiwa keponya kepada Lindong mengenai si penjaga Tianjie. Namun Lindong kan membahas hal itu dengan kemudian memutuskan untuk pergi menuju pintu keluar prasasti kuno Dahuang. Serta setelah keluar dari pintu kuno Dahuang, Xiao Diao pun menanyakan kepada Lindong mengenai apakah rencanamu selanjutnya. Saat Lindong pun bilang bahwa ia berniat meningkatkan kultivasinya dan mencari jimat leluhur. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Lindong memberitahukan kepada Xiao Diao mengenai rencana yang akan dilakukannya selanjutnya, dengan bilang bahwa ia berniat meningkatkan kultivasinya dan juga mencari jimat leluhur, Lindong pun terus melakukan perjalanan keluar dari TKP monumen manifestasi. Saat dengan kecepatan penerbangan yang dilakukan Xiaoyan, pemuda titisan Jilong itu pun pada akhirnya menemukan pusaran energi yang mengarah langsung ke dunia luar. Dengan di sekitaran pusaran energi ini, banyak praktisi dari 4 klan besar yang tampak ketakutan berlari dengan kepanikan di wajah mereka, dikarenakan mereka merasakan ketakutan akan batang hidung si penjaga monumen barbar Tianjie. Sehingga jika saja mereka sekarang diberitahukan lagi mengenai penjaga itu yang masih mengejar mereka di belakang, bisa dipastikan kondisi mereka saat ini akan mati kutu. Hal ini pula lantas membuat Lindong yang melihatnya segera menatap para praktisi panik dari 4 klan besar ini, sebelum kemudian ia memberitakan Xiaoyan untuk bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Diikuti dengan perkataan barbar yang mengancam akan menghabisi Tengli dan juga membuat keributan besar di kelompok boneka mengerikannya ketika ia nanti sudah keluar dari tempat ini. Dan setelah melakukan penerbangan yang cukup panjang di punggung Xiaoyan, Lindong pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah wilayah tebing yang sangat tenang. Dengan tujuan utamanya dalam istirahat ini adalah membiarkan Xiao Diao dan Xiaoyan untuk dengan cepat memperbaiki roh iblis dan darah yang telah diserap keduanya dari kelelawar naga darah. Mendarat di tempat peristirahatan ini, Xiao Diao pun segera menyuruh Lindong untuk menangani masalah perlindungan terhadapnya dalam kondisi dirinya memperbaiki roh iblis kelelawar naga darah. Sebelum kemudian ia mendarat duduk di sebuah batu besar yang ada di tebing, sembari membuka mulutnya yang mengeluarkan
menunjukkan cahaya darah yang langsung terbang di tubuhnya. Dengan itu segera berubah menjadi kelelawar naga darah ganas yang terus-menerus meraung ke arah wajah Xiao Diao. Menyebabkan Xiao Diao yang melihatnya pun hanya menunjuk ketawa santai kehokian seumur hidupnya atas binatang iblis ini yang akan disempurnakannya. Sebelum kemudian ia mengeluarkan sebuah bola cahaya hitam keunguan yang segera keluar dari mulutnya. Saat itu langsung membungkus roh iblis kelelawar naga darah. Dengan juga bola cahaya hitam itu segera menyebar sedikit demi sedikit ke bagian tubuh roh kelelawar naga darah, tampak bersiap untuk sepenuhnya menyempurnakan roh iblis kelelawar naga darah. Sementara Xiao Diao mulai memperbaiki roh iblis kelelawar naga darah, Xiao Yan si harimau belang pun juga melepaskan raungan rendahnya dan berbaring di tanah. Saat lingkaran demi lingkaran cahaya buara darah terus-menerus melembas keluar dari dalam tubuhnya. Namun ketika Xiao Yan masih berbaring di tanah, sembari mengeluarkan lingkaran cahaya di tubuhnya, aura di tubuhnya pun tanpa diduga tiba-tiba menjadi ganas, seolah-olah tekanan badas dan tangguh menyebar keluar dari dalam tubuh harimau belang itu. Bersama setelah Xiao Diao dan Xiao Yan masih menunjukkan peningkatan yang akan dialami di tubuh mereka, Lin Dao yang melihatnya pun tampak tidak mau ketinggalan atas peningkatan yang akan dialami kedua bestinya itu. Saat ia berniat ikutan dalam peningkatan ini, dengan segera ia melambaikan tangannya, memanggil boneka simbol tingkat tingginya, sebelum dengan santai melemparkan beberapa ribu pil yuan murni ke dalam tubuh boneka itu, dengan tujuan untuk membiarkannya menjaga tempat yang mereka singgahi ini selama pelatihan yang akan dilakukannya. Serta setelah melakukan berbagai ritual jaga-jaga ini, Lin Dao pun segera menghela napas lega sebelum kemudian ia menutup kedua matanya dengan cara pertama masuk kondisi pelatihannya untuk menyerap berbagai kekuatan Yuan yang ada di sekitarnya ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit, mencoba untuk mengisi kekuatan Yuan di dalam tubuhnya yang kali ini tampak mulai melemah. Bersamaan ketika Lin Dao perlahan memasuki mode pelatihannya, pada saat ini di dalam hutan yang dalam, seorang manusia dan dua binatang buas nan imut pun diam-diam memasuki mode pelatihannya di samping tebing dengan hanya menyisakan sebiji boneka simbol tingkat tinggi yang dengan setia berdiri berjaga di satu sisi sembari mengeluarkan gelombang energi yang kuat di dalam tubuhnya, sehingga menyebabkan beberapa binatang iblis yang merasakan gelombang energi ini pun tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat. Dan ketika terus melakukan pelatihan ini selama setengah hari, pelatih Lin Dao ini pun pada akhirnya berakhir saat ia segera membuka kedua matanya untuk langsung melihat dunia yang penuh tipu-tipu ini. Namun baru saja Lin Dao membuka kedua matanya, ia pun spontan menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Ini dikarenakan ketika ia membuka kedua matanya, ia melihat Xiao Diao dan Xiao Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dalam pelatihannya. Dengan di depan Xiao Diao saat ini, sebuah bola cahaya hitam keunguan yang berisikan roh iblis kelelawar naga darah di dalamnya perlahan berputar di depannya. Saat sosok roh kelelawar naga darah itu terlihat tampak seperti ilusi. Adapun Xiao Yan, ia tampak diselimuti cahaya warna darah, tampak seperti bola darah besar yang benar-benar melilit tubuhnya, sehingga membuat Lin Dao yang melihat ini pun spontan menunjukkan kesuraman di wajahnya. Dengan tidak berdaya hanya bisa terus diam, menunggu hasil pelatihan dari kedua besti binatangnya ini. Setelah Lin Dao menyaksikan kondisi pelatihan kedua besti binatangnya ini, penantian pelatihan ini pun berlangsung selama 5 hari penuh. Dengan selama 5 hari ini, Xiao Diao dan Xiao Yan pun terus menunjukkan berbagai aktivitas apapun. Saat Lin Dao bisa merasakan bahwa aura dua besti binatangnya itu tampak dengan cepat menjadi lebih kuat. Pada pagi hari kelima, ketika awan hitam menghilang dan sang surya menyinari langit, mata Lin Dao yang tertutup rapat pun tiba-tiba terbuka ketika ia dengan cepat berbalik ke arah Xiao Diao. Dengan pada saat ini, gelombang demi gelombang pancaran aneh menyebar keluar dari bola cahaya hitam keunguan di depan rubah hitam itu. Yang mana ketika gelombang pancaran aneh dari bola cahaya hitam keunguan itu menyebar, raungan nada yang tampak sangat aneh pun tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiao Diao, sehingga bahwa Lin Dao pun yang melihatnya tampak sangat gugup. Dengan di bawah tatapan gugupnya saat ini, mata Xiao Diao yang sebelumnya tertutup rapat pun secara mengejutkan tiba-tiba terbuka dalam sekejap. Saat di dalam matanya kali ini, cahaya hitam keunguan pun perlahan melonjak pesat di tubuhnya. Dengan itu segera memunculkan aura yang sangat kuat di tubuhnya, sebelum pada akhirnya aura yang sangat kuat itu pun segera meledak secara keras di dalam tubuhnya. Dan setelah ledakan keras itu, permukaan tebing segera memunculkan uap air di udara. Saat kemudian uap air ini benar-benar dikombinasikan dengan beberapa kekuatan Yuan, membentuk sosok luar biasa yang ada di atas kepala Xiao Diao. Saat ternyata sosok itu berbentuk seperti dirinya berwujud manusia berwajah tampan, dengan aura yang mengerikan dan badas memancar keluar dari dalam tubuhnya. Sontak saja melihat penampilan ilusi wujud manusia Xiao Diao, Lin Dao yang melihatnya pun spontan menunjukkan keterkejutan di wajahnya dengan bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah itu wujud asli dari tubuh iblis Xiao Diao? Namun baru saja Lin Dao bertanya-tanya mengenai hal ini di dalam hatinya, sosok ilusi wujud asli manusia Xiao Diao itu pun tanpa diduga kemunculannya tidak bertahan lama sebelum sosok ilusinya itu pun mulai melonjak, berubah menjadi pilar ki yang langsung ditelan oleh Xiao Diao. Saat itu pun segera merubah bentuk binatangnya kembali seperti sedia kala berdiri di atas batu. Meskipun tubuhnya masih mini, yang bukan daus mini seperti sebelumnya, sosok Xiao Diao jauh lebih gagah daripada sebelumnya. Dengan jelas memperbaiki roh iblis kelelawar naga darah telah membuat kekuatannya melonjak pesat.
Dan setelah Xiao Diao kembali dalam wujud binatangnya, Lin Dao pun menanyakan dengan sedikit agak gembira kepada besti musangnya itu mengenai dirinya yang sudah berhasil memurnikan roh kelelawar naga darah. Saat Xiao Diao mendengarnya pun dengan bangganya menyatakan keberhasilannya dalam ritualnya itu, sembari bergurau akan menghabisi si tua bangka Huagu hanya dengan satu tamparan manja tangannya menggunakan kekuatan yang dimilikinya saat ini. Namun pada saat yang sama, baru saja Lin Dao merasa girang atas pelatihan yang didapatkan Xiao Diao ini. Raungan keras pun tanpa diduga tiba-tiba terdengar di dekat Lin Dao. Saat ternyata raungan keras itu berasal dari Xiao Yan si harimau yang segera menunjukkan aura mengerikan yang perlahan keluar dari dalam tubuhnya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Wudong Qiangun Season 4 episode 3 yang baru tayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.